kamu dan suo-suo kecilmu. Apa pendapatmu tentang tindakanmu yang berani menyelamatkan orang tadi? Suo-suo kecilku. Kamu juga bisa memanggilmu manis kecil. Aku manis. Tidak menyangka kan? Aku sudah berkembang. Tidak menyangka, kan? Aku juga sudah berkembang. Jangan ikut aku. Aku lebih baik tidur di sofa. Jangan bergerak. Kamu sudah terluka parah, aku masih membiarkanmu tidur di sofa. Apakah aku masih seorang pria? Kamu ambilkan kotak P3K di rumah. Kenapa? Kakimu masih sakit? Kalau begitu aku akan memanggil dokter. Bukan aku, kamu. Aku melihat semuanya saat kotak itu jatuh. Bahu kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Baiklah. Aku akan mengambil kotak P3K. Aku. Bengkak sebesar itu, tidak sakit? Tidak. Bagaimana mungkin? Merah sebesar itu. Tidak sakit baru aneh. Semua salahku. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Melindungimu adalah tanggung jawabku. Tapi dulu, aku selalu merawat diriku sendiri. Tapi sekarang, ada aku. Aku yang membawamu ke sini. Aku juga yang mengantarmu masuk ke perusahaan. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami sedikitpun kesalahan di dekatku. Dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu di hadapanku. 11-11. Kedepannya, apapun yang terjadi, orang pertama yang kamu pikirkan haruslah aku.
Ingat ya. Bu Sebelas Sheng, kamu sudah tidur? Kenapa? Aku agak susah tidur. Masih memikirkan kejadian hari ini? Aku agak takut. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Tidurlah. Tidurlah, selamat malam. Pagi. Tidur nyenyak? Sangat baik. Aku tidur sepanjang malam. Sakit tidak? Laki-laki mana ada yang gampang sakit-sakitan? Kamu bangun dulu baru bangun, aku akan siapkan sarapan untukmu.
Kalau saja cuaca cerah seperti ini terus. Halo, Jinshi. Aku ayahmu. siapa? Kamu bilang kamu siapa? Aku ayahmu, His Hendong. Jinshi. Sudah berapa lama kamu tidak pulang melihat ayah? Ayah sangat merindukanmu. Rindu sampai hampir sakit. Kamu, bersama Gu 11 Cheng dari grup Huayan. Besok pulang bersama melihat ayah. Kalau kamu tidak bawa dia, aku akan langsung ke Huayan mencari kalian. Tidak boleh. Hamper. Ayo, datang. Kamu akhirnya pulang, ayahmu dan Tante Yashen. Hampir mati rindu padamu. Tante, Baik, masuk dulu baru bicara. tunggu 11 Cheng dulu. Pak Gu. Lihatlah Pak Gu tampan sekali. Silakan masuk. Ayo. Silakan. Nanti ingat foto dengan Gu 11 Cheng. Kalau tidak, saat kamu cari pendanaan, tidak bisa membuktikan dia menantumu. Aku tahu harus bagaimana. 11 Cheng, Jin 11, kalian duduk dulu. Aku ke dapur ambilkan kopi. Kopi impor dari Amerika Selatan sudah sampai, baru saja diseduh. Pak Gu, kalian duduk dulu. Pak Gu, menurutku hari ini. Sambil kita semua berkumpul, kita foto bersama yuk. Shawang, ayo, bantu kita foto bersama. Baiklah, Yazhen. datang. Yashen, cepat datang, cepat datang, cepat datang. Aku tidak mau foto. Jin 11, foto saja. Hari ini jarang-jarang keluarga berkumpul bersama. Aku tidak mau foto. Kenapa masih seperti putri kecil, marah-marah? Ayo foto satu, kasih muka untuk ayahmu. Jin 11 bilang. Dia tidak mau foto. Baiklah, kalau tidak mau foto, tidak usah foto. Mari minum kopi, Tuan Gu, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, minum kopi. Jin 11, kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Lihat ayah. Ayah sangat merindukanmu. Kalau ada waktu, datanglah tinggal di rumah. Jin 11 sudah sangat terbiasa tinggal di rumah tuanku. Dan hidup denganku juga baik-baik saja. Jadi tidak perlu pindah kembali. Ya. Jinshi. Ayah sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Mau lihat bersama ayah? Aku pergi sebentar, langsung kembali. Baik. Ayo pergi.
Ayo, ayo. Kamu lihat. Meskipun kamu sudah lama tidak tinggal di rumah, tapi ayah selalu membersihkan kamarmu. Selalu bersih seperti ini, kamu lihat. Ayah sangat perhatian padamu, ya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi, apakah kamu harus membalas kasih sayang ayahmu selama bertahun-tahun? Hadiah kecilmu ini benar-benar membuatku terkejut. Aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Kamu pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Minta padanya. Biarkan dia yang membayar. Uang sebanyak ini, bagi orang biasa, mungkin tidak bisa dihasilkan seumur hidup, tapi baginya, hanya sehari atau setengah hari saja. Kamu menyuruhku meminta uang pada 11 Cheng. Apa maksudmu, bicara begitu kasar? Saling membantu antara pasangan, itu hal yang sangat normal, bukan? Ayahmu beberapa waktu lalu buta mata, investasinya gagal. Kali ini, kamu harus bantu ayah mendapatkan kembali uang yang hilang. Dengan pokok dan bunganya. Biarkan dia. Biarkan dia. Tanda tangani nama Gu 11 Cheng di sini. Dia akan menyelamatkan keluarga Hi. Keluarga Hi tidak ada hubungannya denganku. Kamu bilang sekali lagi. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak ingin kuungkapkan. Tapi sepertinya hari ini kamu memaksaku untuk mengungkapkan hal-hal itu, ya? Apa yang kamu mau lakukan? Kamu sudah belasan tahun tidak tinggal bersama ayah. Apakah kamu bahkan tidak tahu siapa putri ayahmu? Yanshi. Apa yang kamu omongkan? Aku ngomong sembarangan? Apa aku tidak bisa mengenali putriku sendiri? Di depan ayahmu sendiri, kamu berpura-pura denganku. Ada satu hal yang pasti kamu tidak tahu. Setelah kamu dan ibumu meninggalkanku dulu, kakakmu selama ini, sampai hari ini tidak pernah memanggilku ayah. Apa yang kamu panggil aku di luar tadi? Ketika kamu memanggilku ayah di luar tadi, aku curiga kamu bukan Jin 11. Aku tanya kamu. CEO Huayan, Gu Shicheng. Dia tidak tahu. Kamu ini adik yang menggantikan kakakmu pacaran, ya? Apa yang kamu mau lakukan? Kamu tidak perlu tegang. Kalian berdua, mau berbuat apapun aku tidak peduli. Kalian berdua adalah anakku, asal bisa membantu keluarga. Itu anak yang baik. Menjerti, Yanshi? Kamu berani bilang ke 11 Cheng. Aku jamin kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu memang tega, ya? Baik. Pokoknya sama-sama mati. Aku akan bawa kamu sebagai teman. Jin 11. Ambil, ambil. Kenapa bicara begitu lama belum juga pergi? Aku khawatir, kamu pergi saja. Tidak pulang. Pergi ke suatu tempat dulu.
Ada apa? Kamu terlihat tidak bahagia, jadi aku bawa kamu ke sini untuk menikmati angin. Kamu bisa melihat aku tidak bahagia? Semuanya tertulis di wajahku. Di sini tertulis aku tidak bahagia. Mau aku siapkan balon lagi, untuk kamu tulis dan lepaskan? Aku hanya... Kalau saja bisa seperti ini terus. Nanti. Bisa melihat langit seperti ini, laut seperti ini. Dan orang di sampingku. 11 Cheng. Nanti, apapun yang terjadi, kita harus memberikan waktu untuk berbicara satu sama lain. Memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan bertengkar. Kamu masih memikirkan masalah Nangong? Aku sudah menjelaskan padanya. Dia benar-benar bukan mata padaku. Bukan. Bukan masalah Nangong Liuli. Adalah 11 Cheng. Aku tahu. Aku tahu semua perasaanmu. Departemen kalian mogok. Direktur tidak ada, Hijin 11 juga tidak ada. Direktur kami sedang cuti sakit. Sedangkan Nona Hi yang tinggi itu. Hanya karena tidak ada yang mengawasi, dia bolos saja. Di daftar kehadiran tertulis dia sedang tugas luar. Jangan selalu menyalahkan orang lain saat bekerja. Masih merasa departemen tidak cukup kacau? Laporan departemen harus diserahkan sore ini. Miki, aku tidak bisa. Kakak, bisakah kamu cepat mengatakan apa yang ingin kamu katakan? Setelah tugas luar, harus cepat kembali. Kalau dia tidak suka aku, katakan saja, sekarang ini apa? Setiap hari menemani aku menerima pesanan, tapi sama sekali tidak menyebutkan suka padaku. Apakah maksudku masih kurang jelas? Aku sudah memaafkannya. Aku rasa. Mungkin kamu sudah cukup jelas, tapi dia tidak merasakannya. Mengingat sikapmu sebelumnya padanya, dia mungkin takut mengganggumu. 11-11, bagaimana kalau kamu ajak dia keluar sekarang? Tanyakan padanya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sekarang, Ya, sekarang? situ, ada waktu? Ada urusan tentang Anan. Jadi maksudmu, kamu tidak mengejar Anan lagi? Bilang saja, tidak takut kamu tertawa. Aku merasa semakin penakut. Sejak Anan memaafkanku, aku banyak berpikir. Aku merasa dia hanya tidak membenciku, tapi juga tidak menyukaiku. Situ Shuo, kamu tunjukkan semangat seperti saat mengejar Anan dulu. Bukankah itu bisa? Tetesan air bisa melubangi batu. Apalagi Anan hanya keras kepala tapi hatinya lembut. Suatu hari dia pasti akan tersentuh olehmu. Sebelumnya aku salah, aku selalu mengganggunya. Jadi dia sangat kesal padaku, sekarang aku memutuskan.
Aku akan diam-diam menemani dia, sampai dia menerimaku lagi. Tidakkah kamu merasa aku sangat dewasa? Sangat jantan? Berhenti. Kenapa kamu sekarang begitu berminyak? Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu masih menyukai Anan? Tentu saja suka. Kalau begitu, S2 Anan, kenapa kamu datang? Kamu sudah dengar? Sudah jelas, hari ini aku yang menyuruh 11-11 datang. Kalau bukan karena dia, aku tidak tahu kalau kamu begitu bodoh. Coba pikirkan, baik-baik. Haruskah aku mengatakan ini langsung? Aku menyukaimu. Tidak hanya tidak membenci, tapi juga menyukai. Ah, Kenapa kamu melihatku seperti itu? Lagi pula aku sudah berani. Situ Shuo, sekarang beri aku jawaban. Maukah kamu bersamaku? Kamu kenapa? memeluk pekarku. Lepaskan. Tidak, Lepaskan. tidak. Oh ya, tiket untuk area seni? Hari ini hari terakhir. Sekarang kita pergi. Oh ya, Nyonya pemilik. Bos ulang tahun lusa, jangan lupa. Tas saya. 11-11 aku duluan ya, baik. Oak pie. ulang tahun Bu 11 Cheng. Rasanya versi ini. Nah, gitu dong. Sudah. Dia pasti suka makan kue, ya? Coklat. Manis. Atau mungkin pesan yang setengah gula aja. Masukkan ke keranjang belanja aja. Katanya di perakiraan badai baru datang tengah malam, nggak mungkin datang lebih awal, kan? Kali ini, merek kosmetik kami, Huayan, di Asia Tenggara. Sangat disukai oleh konsumen, industri kosmetik Tiongkok. Kira-kira ada berapa perusahaan? Perkembangan industri, sektor Castle sudah sampai tahap mana dalam siklus hidupnya? Bagaimana lingkungan perkembangan industri kosmetik Tiongkok? Merek terkenal global apa saja yang ada? Aku pulang dulu, cuacanya kurang bagus. Kamu ingat pulang cepat ya? Bos Gu ada janji sama si cantik ya? Lanjut aja, hari ini kita selesaikan lebih awal. Oak.
Karakteristik saluran saat ini, serta proporsi saluran, menyebabkan perkembangan pesat sistem saluran secara sistematis menyimpulkan. Berdasarkan perkembangan saat ini, strategi perkembangan kita seharusnya, secara menyeluruh memperluas saluran konsumsi konsumen. Membuka pasar yang lebih luas. Ini seharusnya sudah cukup. Jangan-jangan badai benar-benar datang, ya? Mending naik taksi aja. Naik taksi. Kamu jangan. Cinta aku, Nangong. Fuboya. Udah, Nangong, udah. Cuacanya kurang bagus, aku antar kamu pulang. jangan sentuh aku. Hati-hati, jangan sampai rusak hadiah dari 11 Cheng buat aku. Nangong, Kamu tahu nggak? Ini hadiah yang dipilih khusus oleh 11 Cheng. Saat aku berumur 18 tahun. Cantik, kan? Aku sudah pakai selama 7 tahun, nggak pernah aku lepas sehari pun. Nangong, Sardong. Ini bukan hadiah dari Gu 11 Cheng buat kamu. Pyukin. Bener juga. Ini bukan hadiah yang dia berikan padaku. Dia tidak punya aku di hatinya, dia tidak punya aku di hatinya. Kalau begitu aku tidak mau melihatnya lagi. Nangong, Aku tidak akan memakainya lagi. Nangong. Di mana jam tanganku? Di mana jam tanganku? Di mana jam tanganku? Yam tanggengku, yam tanggengku, yam tanggengku, yamku. Nangong. Cukup, Nangong, cukup. Jangan berbuat onar lagi, oke? Boya, tolong cari jamku. Aku tidak bisa tanpanya. Aku sudah memakainya selama 7 tahun. Itu tidak boleh hilang. Boya, tolonglah. Baik, aku akan membantumu mencarinya. Cepat, cepat, cepat. Jam. Ketemu, masih ada. Shi Cheng, aku tahu kamu berbohong padaku, kamu punya aku di hatimu. Kamu mencintai-ku. Nangong, sedarlah, sedarlah. Jangan berpikir lagi. Kamu pikir kamu menang? Shi Cheng tidak akan bersamamu. Nangong, Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalu 11 Chen. Kamu tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Rahasia yang dia simpan di hatinya, kamu tidak akan pernah tahu. Kamu tidak bisa masuk ke hatinya, apa gunanya mendapatkan dirinya? Shi Cheng tidak akan bersamamu. Tidak akan pernah. Nangong. Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalu 11 Chen. Kamu tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Rahasia yang dia simpan di hatinya, kamu tidak akan pernah tahu. Kamu tidak bisa masuk ke hatinya, apa gunanya mendapatkan dirinya? Shi Cheng tidak akan bersamamu. Tidak akan pernah. Jangan berpikir macam-macam, itu semua omong kosong Nangong. Tenanglah. Hari ini adalah ulang tahun 11 Cheng. Jangan berpikir macam-macam.
Bagaimana bisa ada orang yang punya kebiasaan aneh seperti ini? Semua harus berpasangan. Dia merasa nyaman. Tapi aku masih merasa agak aneh. Korek api. Malam ini diperkirakan topan akan mendarat pukul 12.30 dini hari. Mohon semua unit dan warga masyarakat bersiap untuk menghadapi angin dan hujan. Halo. Oke, di bar mana? Kirim alamatnya ke saya. Kamu serius? Angin kencang dan hujan deras, kamu benar-benar akan datang menemui saya? Tentu saja, wakil direktur saya mengundang dengan hangat. Bagaimana saya bisa menolak? Kirim lokasinya, saya akan datang menemui kamu. Saya di tempat yang tidak ada. Sudahlah, temani pacarmu dengan baik, tidak ada ketulusan sama sekali. Kamu benar-benar saudara saya tidak akan datang merayakan ulang tahunmu. Besok lusa, dan hari berikutnya, saya akan mengikuti hari berturut-turut. Untuk meminta maaf kepada saudara saya, malam ini saya akan membiarkan kamu bersama bos saya. Diam. Sebelas, kamu di mana?